علينا من ثنيات الوداع وجب شكر على الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفقنا على خير خلقه الله. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين وجعل صلة الرحمن في هذا الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المكان المكرم إن شاء الله. فإن شاء الله سبب بسط رزقنا وطول عمرنا بالزلفة عند ملك الأرض. والصلاة والسلام على حبيبنا رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال نبينا سيدنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد من أحب أن يبسط له برزقه وأن يسأله في آثاره فليصل رحمه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan, bermiliar-miliar kenikmatan, bertriliun-triliun kenikmatan, bahkan tak terhitung jumlah kenikmatan yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka kamu tidak akan bisa menghitung atas apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya kenikmatan iman, Islam, dan ihsan. Ada juga kenikmatan yang lain, yaitu lakin a'udzubillah thalathatun taqdilu nisa wa insaha wa dakhul zakari fil farj. Hadratul mukarram yang kami hormati, para alim, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, kesepuhan, aparatur pemerintah, khususnya dalam hal ini lebih khusus kepada pendiri pondok pesantren At-Taubah Padepokan Guriang Braja Gumpai, yakni Abah Sepuh Edi beserta yakni putranya Syekhina wa Qudwatina fil jasadi dengan nama oleh Pramugara Gajah Kerana bin Abah Yedi bin Ibu Saja bin Ibu Markuca bin Ibu Sadi bin Qudwat Kaloyong bin Ibu Pucuk bin Kiboyot Kasepuhan Guriang Megana. Jadi nama yang terdapat tertera di Padepokan Guriang Braja Gumpai adalah nama dari kesepuhan. Jadi bukan asal-asalan dan bukan juga untuk main-main. Karena apa? Karena beliau melakukan menamai pondok pesantren atau Padepokan Guriang ini
sudah bertanggung jawab dunia akhirat. Sangat insyaallah mutasil Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhakrina wa maulana Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, dan juga utamanya adalah kesehatan daripada akal sepuh dan juga amal oleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan beliau semua kesehatannya membaik, amin ya rabbal alamin, dan dijaga dari sakit sehingga beliau bisa terus mengayomi kita, mengajari kita, membina kita dari A sampai Z. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga untuk Amang Ule dan Amang Edi, kita sebagai santri yang ada di sini semuanya para jamaah, khususnya santri, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan doa dari beliau, mendapatkan juga ridho dari beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa juga para jamaah yang hadir di malam yang insya Allah mulia, yang bertepatan dengan malam 1 Muharram, atau kalau bahasa Jawanya malam 1 Syura. Mudah-mudahan semua yang kumpul di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, dilancarkan segala hajat-hajatnya. Yang belum, mudah-mudahan Allah bukakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tidak lebih untuk mengaplikasikan tahajud bin nikmah sebagai bentuk daripada tahajud bin nikmah. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan juga dengan malam 1 Muharram, pribadi saya di sini, kalau acara biasa di Pondok Pesantren itu tafarukan atau kelulusan umumnya. Tapi walaupun begitu, pribadi saya tidak sama sekali saya merasa lulus. Saya tetap santri Amang Ule dan terus akan tetap menjadi santri Amang Ule. Formalitas kelulusan, tapi secara betul saya masih santri sini. Hanya bedanya mungkin nanti setelah acara ini kemungkinan lebih banyak waktu di luar, tapi walaupun seperti itu saya akan mencoba sekuat tenaga untuk apa? Untuk tetap tidak memutuskan tali silaturahmi. Karena apa? Memutus tali silaturahmi itu akan memutus segalanya, khususnya apalagi memutus tali silaturahmi terhadap guru. Karena apa? Barang siapa santri yang memutus silaturahmi terhadap gurunya, dikarenakan apa? Dikarenakan ia mentang-mentang bisa ngaji, bisa dalil, dia merasa cukup. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa buat apa silaturahmi ke guru? Itu salah. Jangan mentang-mentang paruh bisa alfiah Allah Muhammad dan Rabbul Malik Ahmad wa Bukhari Malik Rasul yang ada di Mustafa wa ahli Mustafa wa Jawa wa ahli Mustafa wa Jawa wa sa'id wa ka'ubi wa bashir wa min wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa cuma bisa gitu doang, bangga jadi santri, bisa dalil, bisa fikih, bisa ilmu segalanya. Tapi apa? Percuma, ingat itu, percuma. Kalau percuma dalam artian kalau memutus tali silaturahmi
silaturahmi terhadap guru. Adapun untuk tali silaturahmi terhadap guru itu tidak harus bermuajah. Apa bermuajah? Saling tatap menatap antara mutakalim dan mukhatab gitu. Bisa juga semisal ini umumnya yang sudah pada nikah, yang sudah pada mempunyai pekerjaan di luar sana, mungkin bentuk dengan waktunya, sehingga untuk apa? Untuk meluangkan waktu silaturahmi kepada gurunya, khususnya yang ada di sini, sama ule santrinya yang ada di sini juga hadir, karena sibuk akhirnya tidak bisa meluangkan waktu, maka ya udah tidak apa-apa. Akan tetapi satu hal, walaupun tidak hadir secara zahiriyah, tapi batinnya harus tetap apa? Harus tetap menyambung. Cara menyambungnya seperti apa? Yaitu memberikan hadiah Fatihah Al-Fatihah terhadap guru kita, yaitu Amang Ulay yang ada sini atau Abdul Sepuh Edi. Insya Allah ketika apa? Ketika kita memberikan Al-Fatihah terhadap guru kita, apa-apa yang menjadi kesulitan maka akan dimudahkan. Sekarang kita mengamalkan diri dan santri-santri yang ada di sini mengamalkan diri dan itu dari hizib atau dari asma apapun itu tanpa ghairi tawassul, nol. Kok kenapa nol? Bukan karena amalan yang jelek, tapi apa? Diri kita yang masih banyak dosa, apalagi kita hanya manusia biasa. Makanya pesan daripada saya, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk jamaah yang ada di sini, wabil khususnya terhadap santri-santri yang ada di sini, bahwasanya apa? Bahwasanya terus memberikan hadiah Al-Fatihah terhadap guru kita, mendoakan terhadap guru kita supaya kita mendapatkan kemanfaatan ilmu fid-dini wad dunya wal akhirah. Ingat, karena apa? Karena santri itu beratnya kenapa? Setiap yang kita hafalkan, setiap yang kita kaji, setiap yang kita bahas itu akan ada dalam artian apa? Ketika kita tidak bisa mengaplikasikan, tidak bisa mengamalkan, maka asyadun nas adaban yaumul qiyamah alimul la yahuda'a. Apa? Paling pedih-pedihnya, paling perih-perihnya, kalau kata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin di Sahifah 235 dalam Islam, apa bahwasanya di situ menjelaskan asyadun nas fil adab yaumul qiyamah. Paling asyadun nas, di sini memakai sifat asyadun nas isim tafdhil. Paling asyadun nas, paling bangetnya siksa di neraka itu bagi siapa? Bagi orang alim, bagi orang yang mempunyai ilmu tapi tidak ada kemanfaatan pada ilmu tersebut, yaitu akan menjadi bencana. Allahumma ba'idna ma'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, dan saya juga di sini berterima kasih kepada guru besar yaitu Amang Ule dan Abang Edi telah membimbing, telah membina diri saya, diri pribadi saya, sehingga saya bisa seperti ini dengan model seperti ini. Mungkin jika harus kita beli, kita tukar dengan emas, mana emasnya itu sebesar gunung Uhud, maka saya tidak akan bisa membeli apa-apa yang telah Amang Ule dan Abang Sepuh berikan terhadap saya pribadi. Pribadi saya hanya bisa mendoakan semoga Abang Edi beserta Amang Ule beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan di dunia dan akhirat, memberikan penjagaan zahir
maupun batinnya, memberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga harapan saya pribadi kelak akan ada estafet dalam artian pengganti daripada Amang Ule, yakni dalam artian Amang Ule mempunyai putra yang ini Raden. Mudah-mudahan kita semua doakan, mudah-mudahan putra daripada Amang Ule yaitu Raden bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga dan tak luput saya pribadi mengaturkan kepada teman-teman yang ada di sini, apabila saya mempunyai kesalahan, pasti mempunyai, akan tetapi kesalahan yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Adapun jika saya mempunyai sangkutan hutang yang saya lupa, mohon diikhlaskan. Syukur-syukur hutang yang gede, misalkan saya hutang ke siapa nih? Hutang 50.000 atau 100.000, mohon ikhlaskan. Jangan hitung-hitungan, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan, oke? Pahamlah keadaan santri seperti apa. Mohon diikhlaskan. Apabila juga ada tutur kata yang salah, yang tidak sengaja mungkin menyakiti hati daripada santri-santri teman-teman yang ada di sini, mohon dimaafkan. Dan juga maaf juga kepada siapa ya yang punya salah sama saya. Jadi di sini saling maafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga saya banyak cerita. Waduh, banyak cerita lika-likunya, jatuh bangun lagi karena apa? Alhamdulillah di samping saya ada Abang Edi, di samping saya ada Abang Ule. Itu menjadi wasilah hakikatnya Allah selalu memberikan optimis kepada saya agar saya selalu semangat dan semangat. Alhamdulillah juga dalam perjalanan saya di sini saya juga menemukan tambatan hati, ketemu sama jodohnya. Alhamdulillah, terima kasih karena sudah menemani saya asik. Walaupun dalam rumah tangga ada namanya pakai prok mencek Sunda nama. Mohon maaf ini saya tidak bisa menjelaskan secara bahasa Jawa bahasa Sunda dikarenakan memang terbiasa bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau untuk ngomong sehari-hari ya saya akui saya pakai bahasa Sunda. Tapi kalau untuk Sunda mohon maaf. Yang pakarnya itu tuh Ustaz itu. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah diutarakan oleh pribadi saya bisa dimaafkan. Dan mudah-mudahan juga saya doakan semua jemaah yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan umur panjang, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kemana? Ke Padepokan Buriang Braja Kumpai. Padepokan Buriang Braja Kumpai, ingat itu Padepokan Buriang Braja Kumpai. Jangan sampai kita ini karena ada sekarang kan zamannya internet gitu, di situ ada yang selalu memojokkan Padepokan Buriang sehingga kita terhasut. Jangan sampai orang-orang yang seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan tidak tahu bahwasanya keadaan di sini seperti ini. Tidak tahu. Pertama tidak tahu, kedua merasa bisa asa pengaina karena bisa begitu baik bisa laguan.
Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.